Babak baru dari kasus Vina dan Eki sepertinya tidak lama lagi akan kita saksikan. Paling tidak kalau kita lihat hari ini keterangan dari kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti yang mengatakan bahwa mereka sudah mengajukan peninjauan kembali pada 8 Juli 2024 lalu di Pengadilan Negeri Cirebon. Ada satu hal yang sangat meyakinkan Bu Titin bahwa kami akan berhasil sepertinya dalam pengajuan ini. Karena waktu dulu kenapa kami tidak mengajukan PK? Karena kami tahu situasinya itu tidak kondusif. Tetapi sekarang dengan novum yang dikatakan Bu Titin bahwa kami sudah ada novum baru yang sudah kami serahkan, bahkan kami pun sedang menantikan ada 2 alat bukti baru yang menguatkan apa yang sedang kami perjuangkan. Ini akan meyakinkan bahwa dalam persidangan perdana nanti yang akan digelar sidang perdana dari PK ini pada 24 Juli 2024. Apakah PK ini bisa diakses oleh media juga persidangannya ataukah tertutup? Ini kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Tetapi dari keterangannya Titin Priyalianti ini mengatakan bahwa alat bukti yang baru ini apa sebenarnya novumnya. Yang pasti kalau kita amati keyakinan dari Titin Priyalianti ini dari awal bahwa dirinya sangat percaya bahwa kasus ini adalah karena laka lantas tidak sedramatisasi itu. Tetapi yang harusnya menurut dia dicari tahu adalah apakah kecelakaan ini adalah karena tunggal ataukah karena ada penyebab lainnya. Misalnya Eki dan Vina dikejar-kejar oleh sejumlah orang, lantas mereka terjadi kecelakaan seperti itu karena ada salah satu bukti yang dia juga katakan di sini, ada median jalan itu yang tergores kayak separator itu teman-teman. Dan bahkan dia pun mengatakan bahwa saya itu punya kayak gambaran yang menggambarkan kondisi Vina dan Eki di hari kejadian tersebut, plus juga dengan fotonya motor Eki saat itu. Aku sih menduga sangat kuat interpretasi ini sepertinya ingin dijadikan alat bukti untuk menguatkan bahwa hasil visum ataupun juga otopsi yang selama ini beredar di masyarakat dengan interpretasi yang sebegitu menyeramkan, menurutnya tidaklah seperti itu. Ya, secara pribadi aku sih melihat ada kemungkinan untuk PK kali ini Saka Tatal sepertinya akan sangat dipertimbangkan, apalagi dengan putusan dari pengadilan yang di peradilannya Pak Egy Setiawan dimenangkan oleh mereka. Aku yakin sih ini bukanlah suatu hal yang terburu-buru tapi sudah timingnya sangat tepat. Kita nantikan di 24 Juli nanti. Nah, Peggy ini juga memberikan statement terkait dengan langkah selanjutnya, terkait apakah dia akan menuntut balik Polda Jawa Barat atau tidak. Peggy menyatakan dengan tegas kalau untuk urusan itu saya serahkan ke tim kuasa hukum. Tetapi kalau dari pribadi saya tuh pengennya adalah menuntut ke mereka yang merugikan saya dari para saksi kayak Aep, Dede ataupun juga Sudirman. Dan Peggy mengatakan bahwa saya nggak mau menuntut Polda Jawa Barat sebenarnya karena kan mereka tugasnya memang mencari keadilan dan mereka mendapatkan data-data yang tidak tepat saja. Ya, ada sebagian orang yang berpikir bahwa kayaknya Peggy ini sudah ngerti kayak strategi begitu. Kalau dia terlalu keras sama Polda Jawa Barat, mentang-mentang menang gitu, minta yang 5 miliar, 10 miliar, atau bahkan luar biasa angkanya, nanti Polda Jawa Barat kalau ngerasa bahwa ini nggak bener nih, mereka semena-mena, nanti akan dilakukan hal yang lebih parah lagi. Ya, kita tahulah arahnya mau kemana. Karena ada sejumlah pakar hukum yang juga ada pro dan kontra dengan putusan dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Salah satu hal yang menurut aku juga cukup untuk menjadi bahan pertimbangan adalah komentar dari Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Kenapa ini menurut aku penting? Karena kan sama-sama sudut pandangnya adalah sebagai seorang hakim ya. Dan dikatakan di sini Pak Gayus itu tidak explicitly mengatakan apa maksudnya, tetapi kita harus menginterpretasikan ya ini adalah bagian yang memang tidak terlalu eksplisit ya, tapi lebih ke implisit. Maksudnya apa sih mantan Hakim Agung ini? Walaupun dari host acaranya di TV One bertanya, sebenarnya Bapak, apakah Peggy Setiawan bisa ditersangkakan lagi atau tidak?
Itu sebenarnya pertanyaannya, tetapi jawabannya ya memang tidak bisa yes or no, semua itu tergantung pada kondisinya. Misalnya penjelasannya seperti ini, hukum di Indonesia itu atas praduga tak bersalah, dan artinya adalah tak boleh dinyatakan seseorang itu bersalah kalau belum ada putusan dari hakim. Hakim di sini adalah untuk materi pokok persidangan ya. Jadi kalau untuk pra-peradilan, ya memang secara undang-undang, kalau aku lihat dari sejumlah ahli hukum mengatakan bahwa kemenangan dari tersangka di pra-peradilan itu tidak menghapuskan pokok perkaranya. Penyidik bisa saja menjadikan dia sebagai tersangka lagi kalau sudah ada temuan alat bukti baru yang relevan dan didapatkan dengan cara yang sesuai dengan undang-undang, kemudian dipanggilnya juga dengan aturan yang berlaku SOP-nya untuk bukan terpidana tapi tersangka yang sudah menang dalam pra-peradilan tersebut. Putusan ini tak bisa diajukan kemana-mana menurut Gayus Lumbun, bahwa kalau ada yang mengajukan ini ke Komisi Yudisial itu salah kaprah, karena Komisi Yudisial itu tidak bisa merubah apapun dari vonis tersebut. Itu hanyalah untuk lebih ke perilaku hakim. Ya, seperti yang aku bilang ya teman-teman, bahwa kayak di putusan 8 tahun lalu pun ada yang mengatakan bahwa ini salah lah, mayoritas aku lihat cenderungnya ke arah sana sekarang. Ya, nggak bisa mau dikatakan bahwa hakim itu salah ataupun benar. Hakim itu secara undang-undang tidak bisa dimintai tanggung jawabnya secara pidana ataupun perdata. Kalaupun terbukti seandainya ini salah tangkap, hakimnya memvonisnya salah, ya sudah, hakim tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tuh, sama sekali tidak bisa teman-teman. Itu sampai contohnya kalau sebegitu parahnya. Error in persona atau salah orang dan semua dalil diajukan dikabulkan oleh hakim di pra-peradilan. Artinya apa? Kalau dari timnya Peggy Setiawan, kuasa hukumnya, dalam para peradilan, mereka kan mengatakan yang paling utama adalah ini adalah error in persona atau salah orang, itu adalah hal yang sangat nyata, ini adalah salah orang. Tetapi kalau terkait dengan pengajuan kayak uang ganti rugi, aku cek lagi ternyata memang dari hakim kan tidak memutuskan, tidak memberikan vonis atau amar terkait dengan ganti rugi uang tersebut, karena memang dari pihak Peggy Setiawan tidak mengajukan hal tersebut dalam pra-peradilan yang lalu. Makanya hakim hanya mengatakan adalah mengabulkan semua dalil yang diajukan oleh timnya Peggy Setiawan, tetapi tidak ada uang karena memang mereka tidak mengajukan seperti itu. Gayus Lumbun juga mengatakan terkait dengan error in objecto. Ini adalah kekeliruan terhadap objek. Maksudnya dari terminologi ini adalah kesalahan terhadap gugatan atau dakwaan karena keliru pada objeknya yang digugat atau didakwa. Sekali lagi, pertanyaan pada intinya, terus bagaimana dong Pak Gayus? Apakah Peggy Setiawan ini masih bisa dijadikan tersangka? Jawabannya adalah begini. Kalau menurut saya, ini artinya adalah Peggy itu sudah dibebaskan dari kasus ini. Tetapi kalau nanti ada keterkaitan dengan pokok perkara yang memang menunjukkan dia terlibat, ya masih mungkin. Terus Pak Gayus juga bilang, bukan cuma Peggy, kalaupun saya, kalian, Anda semua, kalau ternyata ada keterkaitan dengan pokok perkara, ya kita semua bisa dijadikan tersangka. Artinya apa? Yang mau disampaikan Pak Gayus ini adalah bahwa Peggy sudah aman sampai sekarang ini, sampai pada saatnya nanti tim dari Polda Jawa Barat, kalau mereka ternyata berhasil menemukan alat bukti baru lagi, kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedural, Peggy masih punya potensi untuk dijadikan tersangka lagi. Ini yang aku tangkap dari perdebatan yang ada di sini. Sekarang kita beralih adalah terkait dengan salah satu sosok yang cukup fenomenal ya terkait dengan kasus ini, adalah TikToker Ibu Widya. Ini ada obrolannya dengan Tony ya. Pak Tony ini adalah kuasa hukumnya Peggy Setiawan, dan aku lihat ini ada obrolan dia di TikTok yang ngebuat aku semakin geleng-geleng kepala. Apakah ini benar atau enggak? Poin yang memang kenapa Widya ini banyak orang di Indonesia yang sepertinya melihat statement-statementnya banyak yang terbukti ya. Widya adalah salah satu orang yang sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu tidak bersalah. Tapi ada beberapa hal yang membuat aku juga pengen tahu nih, Ibu Widya dapat informasi ini semua dari mana ya? Apakah Ibu Widya tuh ada di dalam peristiwa tersebut, ataukah ada yang membisiki? Kalau ada yang membisiki, Ibu Widya juga harus hati-hati sih. Kalau memang nggak ada bukti yang kuat, ya jangan sampai nanti kayak senjata makan tuan. Tapi kalau Ibu Widya yakin ini adalah kebenarannya,
go for it. Karena kita sedang mencari kebenaran dan juga untuk menyelamatkan ke-8 orang yang sudah divonis kalau memang mereka tidak bersalah. Tapi kalau memang mereka bersalah, ya sudah begitu. Secara keseluruhan, Widya ini yakin bahwa kasus ini adalah ada unsur pidananya. Berbeda dengan Bu Titin ya, kuasa hukum Saka Tatal yang cenderung yakin ini adalah kayak laka lantas murni, ataukah ada unsur mungkin dikejar dan lainnya, tapi tidak sedramatisasi itu. Itu adalah secara umum perbedaannya. Yang kedua adalah Widya mengatakan dalam obrolan dengan pengacara Tony ini bahwa eksekusi Vina itu bukan di belakang showroom, tapi di tongkrongan mereka geng motor tersebut. Katanya setelah Vina dibegitukan, itu Rudiana langsung datang loh, Ibtu Rudiana. Oh ya, sebenarnya Vina itu katanya cuma mau dikasih pelajaran aja, tetapi Vina itu dia ngebuka penutup matanya, yang itu akhirnya dia langsung seperti itu. Dan yang aku nggak habis pikir adalah kalau memang seperti itu bahwa ada Ibtu Rudiana di sini, masa Ibtu Rudiana bagaimana hubungannya kok bisa mengorbankan juga putranya Eki. Nah, juga dikatakan di sini bahwa jenazah Eki nggak diperlihatkan. Saya curiga, maksudnya adalah kayaknya Bu Widya tuh agak nggak yakin ya yang di dalam kuburan sana beneran Eki atau bukan. Jujur, bagian ini juga kayaknya terlalu berani banget ya kalau ada statement tersebut tanpa adanya, misalnya ada fotonya Eki mungkin lagi di luar setahun atau 2 tahun lalu. Kalau ada bukti seperti itu mungkin bisa lebih meyakinkan. Tetapi kalau ini sangat teori konspirasi banget, karena memang ada dugaannya motifnya adalah berhubungan dengan penggerebekan narkoba beberapa bulan sebelum kejadian tersebut. Ya, aku juga nggak bisa ngelihat ini motifnya hubungannya di mana. Apakah Eki itu katanya dijadikan sebagai mata-mata, ataukah ada pembagian yang tidak pas, atau seperti itu. Ini terlalu teori konspiratifnya tinggi banget, dan aku tidak ngerti ada di bagian mana yang menghubungkan dengan peristiwa Vina dan juga Eki. Nah, terkait dengan CCTV, dikatakan juga di sini bahwa CCTV itu sebenarnya masih bisa dilihat kok dari CCTV yang berasal di sekitar area TKP, yang tepatnya AEP itu lihat sekitar Indomart, dan di situ bisa mengkonfirmasi terkait dengan kesaksian AEP. Well, ini adalah bagian-bagian yang menurut aku cukup perlu banyak dipertanyakan kebenarannya, bagaimana apakah ada barang bukti dan sejenisnya, karena kalau terkait dengan CCTV kayaknya agak sulit ya didapatkan dengan waktu yang sudah 8 tahun lalu. Jangankan CCTV, chattingan di handphonenya para terpidana Vina dan juga Eki, yang menurut keluarga Vina kan HP-nya sudah diamankan oleh penyidik, tapi nggak tahu apakah HP-nya Eki juga diamankan. Harusnya mereka kan sudah ada capture-annya ya, ada capture-capturean yang sudah di-print out kan, tapi kan sampai sekarang kita belum ada tuh yang ditunjukkan. Bahkan dalam persidangan pun ternyata menurut sejumlah keterangan tidak ada tuh capture-an dari percakapan para terpidana dan yang lainnya yang ditunjukkan. Ya, aku nggak tahu nih, apakah yang ditunjukkan itu sebenarnya ada, tapi tidak semua. Yang ada itu adalah menunjukkan misalnya di antara para terpidana janjian. Kita ketemuan di sini ya, kita ketemuan di sana ya. Karena kalau memang alat bukti tersebut sangat kuat, menunjukkan mereka sudah siap-siap akan membegitukan Vina dan juga Eki, aku rasa akan di blow up sih, untuk menunjukkan bahwa dia atau mereka terlibat dalam peristiwa ini. So, sementara itu bisa aku update ya terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Ini babak baru sudah segera akan kita saksikan. Yang pasti apapun yang terjadi dalam peristiwa ini, kita mungkin punya opini yang berbeda tentang apapun, tetapi kita punya satu tujuan, yaitu adalah untuk mencari kebenaran dan juga keadilan. Dan prosesnya itu di tengah jalan pasti akan ada terjadi perdebatan A, B, C, dan D. Itu adalah hal yang wajar karena di Indonesia itu yang namanya keadilan bukanlah hasil pemberian, tetapi hasil perjuangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.